sampai detik ini dari awal tahun 2018 saya mulai gabung dan masuk ke Gusmus Terapi. Sampai saat ini saya masih teguh bertahan dalam keilmuan ini walaupun tantangan, cobaan, berbagai macam cara. Tapi alhamdulillah karena saya mempunyai seorang bapak atau seorang guru yang sangat hebat dan luar biasa gitu, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, inspirasi, kekuatan spiritual buat saya sehingga saya bisa menjadi tumbuh dan berkembang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan gua Imron Sanusi di Langkah Punakawan Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena hari ini kita bersama bisa berkumpul di koordinat Pakidulan Manunggal ini, di Padepokan ini, dalam rangka peresmian atau deklarasi dari koordinat Mangkunagara yang diketuai oleh Ang Risep. Dan hari ini mungkin dari yang jauh, dari yang dekat juga bisa menghadiri daripada acara ini. Kemudian juga saya juga kaget ini banyak media tuh. Banyak media yang meliput acara ini, luar biasa. Ini fenomenal sekali ya. Dari berbagai ada stasiun peresmian TV. ya dari TPI ya, dada dulu. Dari SCTV juga ada gitu ya, dari Indosiar dangdut dari Aswaja siap. Ya, terima kasih. Dan ini luar biasa menurut saya, belum pernah terjadi di Pakidulan Manunggal ini peresmian seperti ini gitu rekan-rekannya, karena biasanya cukup potong tumpeng saja. Kita doa bersama, selesai, makan bareng, biasanya begitu. Tapi seremonial untuk Mangkunagara ini sangat milenial sekali. Spesial. Nyusul? Oh, tumpengnya ada juga? Oh, ada. Ya. Kalau begitu belum diresmikan. Sebab tumpengnya belum ada. Ya, gitu. Kue ada kue. Ada kue. Mencit lauk apa? Oke, salawat, salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua juga termasuk pengikut yang masih setia terhadap beliau sampai akhir zaman. Rekan-rekan, bahwa hari ini perlu diketahui bersama, saya selaku Ketua Pakidulan Manunggal sangat berapresiasi terhadap Koordinat Ketunggalan, karena Koordinat Ketunggalan ini saya tahu sejarahnya lah. Pertama dibentuk dari seorang Irawan Ahmad Suwanda yang notabene-nya tadi sudah diketahui bersama bahwa latar belakangnya sangat meragukan sekali. Ya, latar belakangnya sangat meragukan. Dan saya juga tidak percaya terhadap beliau sebenarnya. Ya, bagaimana harus percaya gitu ya. Percaya pada orang-orang yang sudah biasalah. Sesa. Sisa. Ya. Gitu. Terus masuk ke GM-nya ini bukan bawa modal gitu. Masalahnya saya nggak percayanya di situ. Bawa masalah. Ini kan sebuah sejarah yang merupakan ini
kayak perulangan gitu Bang. Perulangan saya maksudnya. Sebab saya juga dulu begitu gitu. Maksud saya gini, ada sebuah kesamaan sejarah di awal bahwa saya dengan Ang Ayut itu bukan berasal dari orang-orang yang memang dulunya itu sudah soleh gitu, tetapi orang-orang yang salah. Sehingga kenapa ada kata-kata soleh, berarti ada orang-orang salah dulu. Kenapa ada hadis? Karena ada hadasnya dulu gitu. Sehingga disitulah sebuah konsep keilmuan ternyata berfungsi. Saya flashback ke belakang bahwa Buya Agus Muslim mendirikan JM Terapi ini dengan satu semangat, bahwa siapapun, bagaimanapun kondisinya, latar belakang apapun, dari status pendidikan apapun, status sosial apapun, bahkan dari yang sekolah sampai yang tidak sekolah, ini harus bisa mengamalkan ilmu JM ini. Dan sedemikian rupa Buya Agus Muslim membuat sebuah sistem yang tujuannya itu yaitu supaya JM Terapi ini bisa dinikmati oleh rekan-rekan semua, bisa dimanfaatkan dan juga bisa berguna buat kita semua dengan berbagai macam latar belakang. Sehingga di JM dikenal ada 3 pilar: patuh, koordinasi, dan komitmen. Sehingga dari 3 pilar itulah bisa sedikit demi sedikit membentuk 5 aspek kehidupan. Apa itu 5 aspek kehidupan yang tadi sudah dibahas oleh Ang Risep? Bahwa di situ ada sisi spiritual, ada sisi edukasi, ada sisi finansial, ada sisi sosial, dan kesehatan juga. Nah, maksud dan tujuannya itu adalah bagaimana seseorang yang bergabung di JM ini bisa menerapkan keilmuan JM Terapi ini dalam berbagai macam kondisi, sehingga buat Ang Ayut, buat saya, ini salah satu media buat kita berubah secara 5 aspek kehidupan. Dan alhamdulillah yang saya rasakan, yang Ang Ayut rasakan juga sangatlah berperan dalam setiap kehidupan ini menjadi sebuah perbaikan, satu dengan yang lain saling berkesinambungan. Sehingga Pakidulan Manunggal sampai detik ini sudah hampir 9 tahun. Sudah hampir 9 tahun berdiri. Alhamdulillah banyak rekan-rekan yang mengangkat dirinya dari keilmuan ini, jadi kehidupannya berubah. Berubah dalam artian menurut persepsinya masing-masing, bukan menurut persepsi pandangan guru-guru kita, bukan. Siapa yang mau berubah, disinilah sebuah fasilitas yang akan ditemukan. Dengan konsep keilmuan JM Terapi ini bisa merubah seseorang dengan mengenal tubuhnya itu sendiri. Karena di JM Terapi ini adalah terapi perbaikan sistem, terapi perbaikan sistem tubuh yang dikenal dengan terapi terpadu antara yang melibatkan teknik-teknik seperti akupresur, akupunktur, bekam, dan herbal, atau ada hipnoterapi juga di dalamnya. Ini dikolaborasikan menjadi sebuah terapi yang menganut sistem kolaborasi, sehingga orang yang masuk ke JM ini lebih mengenal terhadap dirinya. Dari kaki sampai kepala itu kita pelajari bersama, sehingga dari situ orang itu bisa berubah. Sebab seseorang yang bisa berubah itu seseorang yang sudah sangat mengenal terhadap diri tubuhnya sendiri. Karena tubuh masing-masing juga memiliki filosofi yang penting. Tapi setelah masuk JM Terapi ini ternyata banyak perubahan. Yang tadinya saya tidak punya tujuan, Ang. Tidak punya tujuan. Ya sekedar hidup. Bekerja itu sekedar hidup, mencari uang untuk besok pagi. Setelah itu selesai harapan saya.
kembali besok paginya itu nyari uang lagi, dan untuk besok paginya lagi. Mudah-mudahan ada harapan besok bisa ketemu dengan rezeki. Sebatas itu dulu itu. Tetapi setelah masuk JM terapi ini ada sebuah fenomena yang berubah dalam mindset saya gitu. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tapi juga harus bisa menghidupi. Sesuai dengan filosofi ilmu, bahwa ilmu itu adalah bagaimana bisa menjadi penerang, bisa jadi cahaya dalam setiap kegelapan. Orang yang tidak tahu harus menjadi tahu, orang yang tidak bisa harus menjadi bisa, orang yang tidak punya harus menjadi punya. Inilah filosofi ilmu yang diajarkan oleh guru-guru. Ternyata benar rekan-rekan, bahwa di keilmuan ini banyak yang akan kita dapatkan. Sisi sosialnya adalah diantaranya saya bisa berkenalan dengan Ang Rishep. Amin. Yang dulu mungkin saya tidak pernah mengenal beliau gitu. Tetapi dengan syariat mempelajari keilmuan JM ini, saya bersama Ang Rishep sampai detik ini. Beliau tahun 2018 masuk. Sampai detik ini masih kita bersama, dan juga beliau memberikan sebuah fasilitas sosial, yaitu berkenalan dengan rekan-rekan beliau yang luar biasa ini. Tepuk tangan untuk rekan. Ini betapa sebuah kehormatan buat saya yang saat ini mungkin Ang Rishep sudah mempunyai sedikit kurangnya 45 jaringan yang mungkin tidak bisa hadir semua, dan diantaranya di dalamnya juga banyak seperti halnya yang saya ceritakan di awal, bahwa Talaga Maniloka bakal jadi pancawarna. Amin. Bahwa sebuah talaga itu adalah sekumpulan dari orang-orang yang berbeda-beda, beda adat, beda budaya, beda bahasa, beda status, beda latar belakang, dan lain-lain, beda karakter dan lain-lain. Tetapi dalam satu konsep Talaga Maniloka itu semua bertujuan untuk menjadikan hidupnya itu pancawarna. Baik secara spiritual, baik secara sosial, baik secara pendidikan, kesehatannya mumpuni, finansialnya juga mumpuni. Dan rekan-rekan, pada dasarnya setiap orang itu harus memiliki 5 aspek ini. Jikalaulah satu aspek saja berkurang, maka kehidupannya akan pincang. Balik lagi pada konsep Mangkunagara, bahwa sebuah sejarah menyatakan bahwa JM terapi ini atau Gusmus Raksa Jasad ini berasal dari sebuah tatanan sejarah budaya, rekan-rekan. Yang dulunya ilmu JM terapi ini bukan sistem yang seperti sekarang. Ada yayasan, ada PGRJ, ada apa-apa dan sebagainya. Dulu itu hanya sebuah titisan ilmu yang diturunkan oleh yang namanya Syekh Maulana Mahlik Ibrahim. Syekh Maulana Mahlik Ibrahim ini, kalau yang dikenal di Tatar Sunda itu adalah Eyang Sedabrata. Nah, Eyang Sedabrata inilah menurunkan kitab Nabawadatala, yang akhirnya sampailah pada seorang Buya Agus Muslim. Dari Buya Agus Muslim ini diterjemahkan kembali, karena menurut Eyang Sedabrata itu bahwa penataan secara konsep keilmuan ini hanya berbentuk sebuah catatan sejarah saja, bukan secara aplikasi. Nah, bagaimana seorang Agus Muslim ini bisa menerjemahkan dari kitab Nabawadatala ini menjadi sebuah aplikasi penerapan kehidupan? Ya, ini menurut saya sangat ajaib sekali, rekan-rekan. Dari catatan sejarah saja bisa melahirkan beberapa konsep keilmuan, sehingga orang itu ketika membacanya sudah tidak harus menerka-nerka lagi, sudah tidak harus membanding-bandingkan lagi, sudah tidak harus menerjemahkan lagi dengan apa harus kita melakukan ini semua. Sehingga Buya Agus Muslim melalui kitab Nabawadatala ini sekarang sudah bisa membuat sebuah aplikasi yang tersistem,
sehingga baik yang tidak baca ataupun yang bisa baca itu semua bisa melakukan. Dan ini sebuah keajaiban ilmu. Sampai detik ini sudahlah dibentuk berbagai macam fasilitas sistem yang mendukung dari keilmuan ini, yang tadinya konsep keilmuan ini hanya keturunan saja sampai Buya Agus Muslim, sehingga Buya ke bawah ini sudah bukan menjadi ilmu keturunan lagi, tapi sudah menjadi ilmu yang berbentuk saintis modern, ya, yang bisa dipelajari oleh siapapun, yang bisa mengadopsi sistem dari berbagai macam sistem yang ada dalam pemerintahan, sehingga JM terapi ini sudah tidak bisa sekarang hanya dipandang sebelah mata, baik secara adat istiadat budaya ataupun secara birokrasi, karena birokrasi pun sekarang PGRJ sudah menjadi nomor 1 di Kementerian Kesehatan. Saya juga mendengar keterangan dari Aang waktu itu bahwa ketika ilmu sudah masuk ke dalam diri seseorang, haruslah ilmu itu menjadi penerang buat dirinya juga buat orang lain. Nah, ini berat rekan-rekan ya, berat ternyata ya. Tetapi itu juga tidak dianggap berat oleh kita, karena sudah menjadi pekerjaan sehari-hari rekan-rekannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan. Ya, selama niat kita bagus, selama ucap kita bagus, selama laku lampah juga kita bagus, insya Allah ilmu ini akan mudah diterima oleh siapapun, ya, baik oleh PJL atau pengguna jasa layanan atau pasien kita atau klien kita ataupun oleh jaringan-jaringan kita. Yang penting dalam menyampaikan keilmuan ini kita sesuai dengan direction atau petunjuk dari guru, kemudian tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya, dan juga tidak bertentangan dengan pemerintah. Nah, sehingga Ang Risep ini akan dinobatkan menjadi ketua koordinat berikutnya, seperti halnya saya dahulu oleh pendahulu-pendahulu, oleh Buya, oleh Aang Edi. Cuma saya tidak diliput waktu itu Ang, jadi tidak ada datanya saya. Ya, makanya waktu itu HP saya aja masih kene pakai BB Gemini. Bebek Gemini ya, waktu itu sampai dibengket karet gitu tah, karena udah cengah begini HP-nya ya gitu. Itu sekarang Ang Risep sangat banyak sekali daripada rekan-rekan yang membantu kinerja Ang Risep. Mudah-mudahan saya doakan secara pribadi rekan-rekan semua yang bergabung di Mangkunagara ini, apapun latar belakangnya, atas dasar apapun latar belakangnya, mudah-mudahan menjadi penerang buat semuanya. Amin. Dan juga saya berterima kasih kepada Ang Ayut juga sebagai Ketua Koordinat Katunggalan, karena beliau memegang sejarah yang cukup kuat gitu, sehingga konsep Nabawa Datalanya itu nancep di dalam hatinya. Jadi sungsung, jadi balung, jadi bagal pengawasa lah mencek bahasa sejarah gitu. Akhirnya bisa diterjemahkan. Nanti ada translate-nya di sini ya. Ada translate-nya di sini. Sehingga dari Sir Budi Cipta Rasa menjadi Sir Budi Mapan Raga itu. Terjemahan lagi di sini ya. Jadi dari hasrat yang sangat kecil gitu, sir itu kecil. Sepertinya saya tuh ke Bang Arif gitu, ada kretek di sini gitu ya kan. Sir gitu. Jadi saya naksir ke Bang Arif. Bang Arif itu perempuan apa laki? Salah saya maksudnya. Ya jadi salah. Gitu. Dari rasa yang kecil itu bisa terus berkembang sehingga jadi rasa yang kuat. Karena inilah sesuatu yang akan menjadi pembuktian dalam hidup. Apapun latar belakang kita, yang penting bisa mempertahankan sir tadi, sehingga bisa menjadi pembuktian. Inilah kehebatan manusia. Sehingga saya terima kasih sekali lagi buat Ang Risep. Siap, Ang. Yang sudah 3 tahun mungkin. 3 tahun lah sekarang ya. 3 tahun di keilmuan JM ini, walaupun saya juga kadang-kadang kesal sama beliau teh, kadang-kadang
Ya amaknya tuh amak. Gitu tah. Ya. Ya lamun teu berilmu kusnya ditines gitu. Ya. Seharusnya bukan 3 tahun ang resep itu. Saya cetak ang resep itu 1 tahun, dia udah 101 jaringan. 3 tahun itu sudah 1001 karena saya mengetahui kapasitas ada Bang Arif yang saya kenal lah gitu ya. Ada Poeti kalau nggak salah itu ya. Benar nggak Po? Yanto. Udah lama banget nggak ketemu kita ya. Waktu itu aja malam-malam di sini waktu padam listrik ya. Gitu. Makanya saya bilang ke Kang Resep, aduh kangen ya anak-anak Jakarta nih ya kan. Kapan kita bersue? Ya. Bersua. Jadi bersue. Bersue. Gitu. Tuh belakang Bang Arif tuh siapa itu? Itu mah Benny mah tahu, itu mah Benny mah itu jadul. Aheri ya tuh, Aheri ya, sampingnya. Oh, Ramces ya tuh. Wah, Bang Ramces bener. Tuh yang sampingnya lagi. Ah iya, tuh kan lupa saya juga. Yang satunya pakai topi. Oh iya. Yang itu. Oh Imron, itu mah dari Trans TV. Oh iya dari Trans TV. Yang Imron Sadewo ya. Hah? Yang depannya pakai top Bang Maulana. Bang Maulana mah baru ya ketemu ya? Baru iya. Tuh, pasti saya mah tahu dah yang baru ketemu mah. Yang sampingnya. Bang Jojon. Ya, ini mah pernah ketemu. Bang Erwin, iya Bang Erwin. Pak Eti udah masih kenal. Teman jadul. Bang Ambon tuh, Bang Ambon, iya. Ya jadul lah pokoknya, tahu lah. Sering ketemu. Tuh kan dengan peresmian ini saya harap nih rekan-rekan yang di belakang. Oh, ini yang depan nih belum nih. Kameramen. Tulis Yiswanto, orang Jawa berarti ya. Wes, nggih Mas, pokoknya lah. Mantap. Beres pokoknya lah, mantap deh. Masih, aduh. Sahid. Sanes orang Jawa meren sampean. Bukan orang Betawi asli. Oh, Muhammad Sahid. Oh, Sahid. Oh iya ada tulisan. Udah pakai logo GM itu. Udah luar biasa. Jadi mitra. Baju saya belum kebagian bajunya. Ada. Enggak bercanda siapa? Siapa? Heri Pajar. Ini Pajar. Ya katanya ini dari komunitas YouTuber katanya. Ya. Aduh subrek ini pasti ya. Saya udah subrek. Saya udah like and subrek pokoknya mah. Ya. Udah kayak Ujang Bustami aja deh. Nantilah malah diliput lah kalau saya lagi inilah. Ya. Ini sebuah media yang luar biasa buat Mangkunagara dan ini menjadi sebuah hasanah budaya juga sehingga tidak bisa menolak teknologi kita saat ini rekan-rekan. Walaupun kita produk jadul nih ya. Saya mengenal GM ini secara budaya aja pokoknya mah Pajajaran, Siliwangi pokoknya mah. Galuh, Pakuan dan sebagainya yang saya pelajari waktu itu ya di awal-awal masuk GM. Tetapi kok saat ini kembali bertemu dengan konsep yang berbeda gitu. Ternyata menurut guru saya sejarah perulangan itu benar sekali gitu. Bahwa mungkin media ini bisa terjadi dulu. Ada dulu. Ya. Gitu cuma belum diliput pakai kamera dulu. Pakai telepati. Ya. Kita belum ada HP dulu. Pakai kontak batin. Iya. Bahwa seseorang bisa dihadirkan di hadapan ini bukan dengan media seperti ini, bukan video call. Ya, saya juga pengen begitu sama rekan-rekan Jakarta teh sebenarnya mah. Cuma saya bisa ngirim lewat ngimpi aja pokoknya mah. Iya,
pakai baskom gitu, tuh gambar lopian gitu tuh kayak kaca benggala gitu ya kan. Ya. Tapi ya saya banyak belajar di JMI, ternyata segimanapun teknologi canggih-canggihnya ya, tetapi pada satu titik tertentu akan mengalami kepunahan. Tapi yang tidak akan punah adalah silaturahmi, rekan-rekan. Media silaturahmi dan media tangan inilah yang tidak akan pernah mati, rekan-rekan. Karena apa? Begitu kita berjabat tangan begini, itu aliran dimensinya udah 600. Tetapi kalau kita ketemu di sini, Kamera 3 dimensi itu, bro. Ya, 3 dimensi. Dia mah nggak bakalan tahu utang kita berapa. Iya. Tapi kalau ketemu gini mah katingali kasepna juga kumaha kita. Ya, boga duit saya mah apa. Tapi lamun di dia mah teu jauh. Ya. Ya itu bercanda aja rekan-rekannya. Barangkali ada prakata dari Aang untuk rekan-rekan semua. pesan dan kesan buat dari pribadi, buat rekan-rekan yang sudah bertahan dan mau membantu dalam segala berbagai aspek. Ternyata untuk menjadi ketua koordinator tidak mudah. Yang seperti kata Ang Ogi tadi bilang, ternyata bukan hanya sekadar koordinasi, ngumpul, ngopi, beres masalah. Ya. Tetapi ada tanggung jawab beban. Baik secara spiritual maupun beban nanti di yaumul qiyamah. Ya. Bukan hanya beban di dunia saja, Bang. Ya. Tapi beban di akhirat nanti. Nanti ada tuntutan atau ada hisaban. Kalau misalkan saya tidak amanah, kalau misalkan saya tidak benar, baik dalam memberikan ataupun pengamalan, nanti orang-orang yang di bawah saya Dan menuntut. baik secara ilmu, baik secara amaliyahnya. Makanya tidak mudah. Tetapi alhamdulillah tahadus binikmah, bukan saya yang kuat, tapi ada guru yang hebat. Kalau bagi saya mah, Yap. kenapa saya masih bisa bertahan, kenapa masih saya sanggup menahan berbagai lah gitu, masih masalah. Tapi guru mah cuman bilang, walaupun saya lagi gimana, juara kamu mah katanya, hebat. Padahal secara finansial, baik secara spiritual, Lemah, benar-benar lemah. Ya. Bangkit lagi. Nah, gimana caranya saya mengedifikasi seperti beliau terhadap jaringan, baik terhadap anak ilmu. Walaupun segimananya jaringan kayak gimana, tetap juara pokoknya. Tetap juara. Mudah-mudahan dengan peresmian ini bisa menjadikan kita lebih baik, Bang. Buat kedepannya menjadi tumbuh dan berkembang. Baik secara keilmuan, baik secara kebutuhan, baik impian lah. Yep. Dan terima kasih juga buat nama-nama orang tersebut yang di depan ataupun Bu Santi yang tidak bisa hadir, ya. Semoga bisa membantunya, Bang. Amin. Karena ini bukan hanya untuk kesuksesan saya pribadi, bukan hanya untuk kemajuan Mangkunagara saja, tetapi buat semua keseluruhan yang berada di wadah atau Talaga Minoloka Mangkunagara sendiri, baik secara karakter, baik secara kebiasaan ataupun pekerjaan. Silahkan kalian punya hidup masing-masing, tetapi kita diikat dengan satu prinsipnya. Yep. Gitu. Kalau di JMA ada 3 pilar: patuh, koordinasi, dan komitmen. Mudah-mudahan semuanya yang lain bisa bekerja sama, bisa membantu kesuksesan buat semua, ya, Bang. Perwakilan dari Pusdiklat tadi, Kang Dede masuk Pusdiklatnya? Masuk. Kang Dede ke Payun. Karena belum ada perwakilan dari Pusdiklat. Untuk diresmikan. Pemberian pertama apa kumaha? Siap, mangga. Semuanya harus kebagian. Sawap ewang.
Seiring dengan pemotongan kue, berarti koordinat Mangkunagara diresmikan. Kalau di JM kan ada alam nyungcung ang ya. Alam nyungcung. Ya, pas nyungcung lah. Pas nyungcung. Karena di JM itu saya punya orang hebat, punya orang juara. Siap, Ang. Pasti bisa. Gagah aku gagal. Karena saya mempunyai orang tua, baik itu pun guru yang saya sudah anggap orang tua sendiri. Dia tahu latar belakang saya, dia tahu kejelekan saya, dia tahu kekurangan saya, tapi dia masih mau bertahan, membimbing, membina dalam keadaan apapun. Makanya pemberian pertama saya diberikan pada orang yang bisa saya anggap sebagai orang tua maupun guru, Ang. Siap. Itu. Terima kasih buat Ang Irawan Ahmad Panda yang sudah mau membina, membimbing dari awal sampai detik saat ini. Siap. Hingga menjadikan saya manusia yang bisa memanusiakan orang lain, Ang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk inspirator saya, orang kedua bagi saya yang dalam keilmuan gym ini, kakek. Terima kasih buat Ang Ogi yang tidak bosan-bosan terus menerus memberikan keilmuan. Walaupun saya bisa dibilang masih jauh lah dari kata baik, ataupun masih bisa dibilang kata orang yang baik, tapi beliau punya keyakinan bahwa kamu bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliaulah orang-orang yang mau bekerja sama dan membantu koordinat Mangkunagara. Semoga beliau-beliau ini bisa amanah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua buat Heri Fajar, mudah-mudahan beliau di aspek sosial, di aspek informasi bisa memberikan atau menjadi wadah buat keilmuan JM-nya. Karena di bidang media sosial itu tidak terbatas waktu ataupun jarak. Bismillahirrahmanirrahim.
buat Bang Arif, terima kasih sudah mau bertahan walaupun lika-liku kehidupan. Mulai dari saya tahu beliau dari nol, ya mungkin sejarah bisa mengatakan seorang security bisa menjadi orang jangnya gitu. Mudah-mudahan beliau ini bisa mengedifikasi yang namanya guru besar Pakidulan yang notabene-nya awalnya dari security ya. Mudah-mudahan beliau juga menjadi mempunyai 1001 jaringan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Poeti nih, buat Poeti, terima kasih juga. Anak pertama di keilmuan wanita gitu. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi ibu, sekaligus bisa menjadi ibu bagi rekan-rekan semua nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Foto bersama dulu. Ya jadi Oh, gajah bro. Gajah bro. Orang jadulnya. Kali strike. Nah, terima kasih buat Kang Dedi gitu. Ayo, mau menjadi perwakilan Pusdiklatnya, walaupun Pusdiklat itu ada 4 orang. Yap. Ada 4 aplikator gitu, tapi beliau bisa mudah-mudahan bisa amanah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak tadi mana? Enggak foto bersama.